warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kelarutan atau solubility. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan kerja saya. Perkenalkan, saya Iin Pratiwi sebagai moderator dan sekaligus penyaji. Yang kedua ada Nia Nurdairiyah sebagai penyaji. Yang ketiga ada Putri Ramadhani sebagai penyaji. Dan terakhir ada Juwita Sari Nasution sebagai penyaji. Baiklah, tanpa mengundur waktu lagi, izinkan saya memulai presentasi kelompok kami mengenai kelarutan atau solubility. Kelarutan atau yang disimbolkan dengan S atau solubility adalah suatu zat dalam suatu pelarut yang menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu satu jenis pelarut dan yang kedua ada suhu. Yang pertama ada jenis pelarut. Jenis pelarut dibagi menjadi dua, yaitu senyawa polar dan senyawa nonpolar. Senyawa polar mempunyai kutub muatan, akan mudah larut dalam senyawa polar. Contohnya NaCl, gula, alkohol, dan semua asam yang mengandung senyawa polar. Yang kedua ada senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar akan mudah larut dengan senyawa nonpolar. Misalnya, lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya NaCl tidak larut dengan minyak tanah. Yang kedua ada suhu. Dalam kelarutan, zat padat dalam air semakin tinggi bila suhu dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya zat antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Baiklah, yang selanjutnya ada hasil kali kelarutan atau yang disebut dengan KSP. Zat-zat yang sukar larut jika dilarutkan akan mengalami reaksi kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion yang larut. Contohnya yaitu Ma menghasilkan M+ ditambah A-. Karena reaksinya berupa reaksi kesetimbangan, maka akan memiliki tetapan kesetimbangan yang disebut dengan tetapan hasil kali kesetimbangan atau solubility product constant yang dilambangkan dengan KSP. Persamaan KSP untuk Ma dapat dituliskan sebagai berikut. Maka persamaan dari contoh di atas tentang persamaan KSP dituliskan sebagai berikut. KSP sama dengan M+ dikali A-. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya yaitu Putri Ramadhani. Kepada Putri Ramadhani saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya itu adalah hubungan kelarutan dan KSP. Kelarutan dapat dihitung dari nilai KSP. Begitu sebaliknya. KSP dapat dihitung dari nilai kelarutan. Menentukan KSP dari kelarutan. Misal, jika konsentrasi Ag2SO4 adalah S, maka cara menentukan KSP-nya adalah Ag2SO4 setimbang Ag positif ditambah SO4 2 negatif. Tadi misal Ag2SO4 adalah S setimbang Ag positif, maka 2S tambah SO4 2 negatif adalah S. Maka untuk menentukan konsentrasi ion-ionnya menggunakan prinsip perbandingan, maka KSP adalah konsentrasi Ag positif 2 ditambah konsentrasi
Maka KSP-nya konsentrasi Ag positif 2 dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Maka KSP-nya, jadi kita misalkan Ag positif adalah S. Jadi KSP-nya 2S dikali SO4 tadi 2S pangkat S. Jadi tadi SO4-nya S. Jadi dikali S. Jadi 2S pangkat 2 dikali S. Maka 4S dikali S. Jadi hasilnya 4S pangkat 3. Contohnya ini. Nampak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurdairia. Saya akan menjelaskan perkiraan pengendapan. Harga KSP dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu zat elektrolit dapat larut atau mengendap. Harga KSP adalah jumlah batas zat yang ditambah agar tetap larut. Jika jumlah zat yang ditambah atau konsentrasinya melebihi KSP, maka tidak akan larut lagi. Penentuannya dapat menggunakan prinsip. Contohnya sebagai berikut. Contoh larutan. Ma setimbang dengan Ma plus tambah A minus, atau biasa dilambangkan dengan KSP. Jika konsentrasi M plus dikali dengan konsentrasi A minus lebih kecil KSP, maka larutan dikatakan belum jenuh atau tak terjadi endapan. Jika konsentrasi M plus dikali dengan konsentrasi A minus sama dengan KSP, kelarutan dikatakan tepat jenuh atau mulai terjadi endapan. Jika konsentrasi M plus dikali dengan konsentrasi A minus lebih besar KSP, maka larutan ini dikatakan lewat jenuh atau terjadi endapan. Pengertian, larutan belum jenuh sama dengan larutan jumlah zat terlarutnya masih kurang dari jumlah zat maksimum yang dapat larut. Larutan tepat jenuh sama dengan larutan jumlah zat terlarutnya maksimum untuk dapat larut. Larutan lewat jenuh sama dengan larutan yang jumlah zatnya melebihi jumlah maksimum yang dapat larut, ditandai dengan adanya endapan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan rekan saya, Juwita Sari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sari. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai hasil kali kelarutan atau KSP. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh. Contoh yang pertama, jika konsentrasi kalsium plus 2 dalam larutan jenuh kalsium klorida adalah 2 kali 10 pangkat minus 4, maka berapa hasil kelarutan atau KSP larutan tersebut? Nah, di sini cara yang pertama adalah kita harus membuat rumus reaksi kesetimbangan dari larutan tersebut. Ada kalsium fluorida yaitu setimbang dengan kalsium positif 2 ditambah 2F minus. Nah, pertama setiap ionnya kita misalkan kelarutannya itu dilambangkan dengan S, di mana kalsium fluorida S, kalsium minus positif 2S dan 2F min S. Nah, untuk KSP, kalsium fluorida ionnya kan kalsium plus 2 ditambah 2F min pangkat minus 2. Dari sini untuk mencari kelarutannya dilihat dari koefisiennya. Di kalsium plus 2 itu kan koefisiennya 1, berarti dia ditulis S saja. Untuk 2F min itu kan koefisiennya 2, makanya menjadi 2S pangkat 2. Hasilnya menjadi 4S pangkat 3. Jadi, KSP dari larutan kalsium fluorida adalah 4S pangkat 3, di mana S larutannya kita masukkan nilai dari larutan jenuh kalsium fluorida ini. Maka 4 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 4 pangkat 3, hasilnya 32 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ini adalah contoh yang kedua, di mana kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat minus 4 molar. Tentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 molar.
Yang pertama, kita harus tulis reaksi kesetimbangan larutan tersebut. Di sini Ag2CrO4 solid setimbang dengan 2 Ag positif aqueous ditambah CrO4-2 aqueous. Kita misalkan pelarutannya Ag2CrO4S 2Ag plus 2S karena koefisiennya 2 dan CrO4-2S. Maka KSP-nya adalah ion aqueous dan ion aqueous yaitu 2 Ag positif ditambah CrO4-2. 2S pangkat 2 ditambah S hasilnya 4S pangkat 3. Kita masukkan nilai kelarutannya yaitu 10 pangkat 4 molar. Jadi 4S pangkat 3 4 dikali 10 pangkat 4 pangkat 3. Hasilnya 4 dikali 10 pangkat minus 12. Stop. Nah, selanjutnya KSP Ag2CrO4 itu kan ionnya Ag plus pangkat 2 ion CrO4-2. Tadi kan KSP Ag2CrO4 nya udah dapat 4 kali 10 pangkat 12. Nah, dimasukkan 4 kali 10 pangkat 12 sama dengan ion Ag plus pangkat 2 dengan ion CrO4-2 itu dari sini 0,01 molar atau 10 pangkat minus 2. 10 pangkat min 12 dengan ini hasilnya jadi 4 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan ion Ag plus pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini kan diakarkan. Jadi, akar dari 4 kali 10 pangkat min 10 hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 molar. Maka, dapatlah kelarutan Ag2CrO4 dari perbandingan koefisiennya. Di mana perbanding koefisiennya Ag2CrO4 itu koefisiennya 1. Sedangkan untuk Ag yang di sini 2. Jadi, untuk mencarinya setengah dikali 2 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 10 pangkat min 5 molar. Jadi dapat kita simpulkan kelarutan dari Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 molar adalah 10 pangkat 5 molar. Selanjutnya ini adalah contoh ketiga. Soalnya KSP SrCO3 adalah 10 pangkat minus 10. Bagaimana keadaan campuran antara 100 ml SrOH 2 kali 0,01 molar dengan 100 ml Na2CO3 0,01 molar? Yang pertama, kita lihat dulu. KSP itu kan SrCO3. Nah, ini diperoleh dari ion Sr2+ ditambah CO3-2. Yang pertama, SrOH 2 kali ionnya kan Sr2+ yang diambil untuk mencari QSP-nya. Nah, untuk mencari molarnya kita taruh rumus campuran, yaitu volume 1 dikali molar 1 per volume 1 tambah volume 2. 100 ml dikali 0,01 molar, volumenya 100 tambah 100 yaitu 200. Dapat hasilnya 0,005 molar. Kemudian Na2CO3 yang diambil CO3-2 hasilnya juga sama, yaitu 0,005 molar. Maka QSP dari reaksi SrCO3 yaitu SrCO3 setimbang dengan Sr plus 2 ditambah CO3-2. QSP-nya 0,05 dari sini, dari molarnya 0,05 dikali dengan 0,005 hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat 6. Maka QSP-nya lebih besar dari KSP sehingga terjadi endapan dalam larutan ini. Sekian dan terima kasih. Sekianlah hasil persentase dari kelompok kami mengenai kelarutan atau solubility. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.